Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Nirma Nuraini dengan NIM 23102046 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Qawaidut Tafsir. Untuk kali ini, dalam video ini saya akan membahas kaidah yang ke-58 dalam kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya dari Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana di dalam kitab ini membahas dasar dan kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan pembaca dalam memahami dan merenungi setiap ayat yang dibaca. Baik, kita masuk dalam kaidah yang ke-58 yang berbunyi idza aradallahu idhara anbiya'ihi wa asfiyaihi bisifatil kamilah arahum naqsaha fi ghairihim minal musta'idina lil kamali, yang artinya jika Allah menghendaki menampakkan kemuliaan para nabi dan kekasihnya, maka Dia perlihatkan kekurangan itu pada selain mereka yang juga memiliki potensi sempurna. Kemudian makna kaidah. Jadi kaidah yang ke-58 ini menjelaskan bahwa ketika Allah ingin menunjukkan keistimewaan para nabi dan kekasihnya, Allah seringkali menampakkan kekurangan sifat-sifat sempurna itu pada orang lain yang sebenarnya juga memiliki potensi. Nah, dengan kata lain, ada dua pihak yang dibandingkan. Pihak yang pertama yaitu para nabi dan walinya yang dipilih oleh Allah, dan pihak yang kedua orang-orang yang mungkin tampak hebat tetapi tidak sampai pada derajat itu. Nah, Allah menampilkan ketidaksempurnaan itu dengan tujuan agar keunggulan para nabi itu lebih terlihat jelas. Kemudian kita masuk contoh dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, kisah Nabi Adam dan ilmu yang termuat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-33. Contoh pertama ini tampak dalam kisah Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ingin menunjukkan keutamaannya kepada para malaikat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam mengenai nama-nama segala sesuatu, lalu menguji malaikat dengan pertanyaan yang sama. Nah, namun para malaikat mengakui ketidaktahuan mereka dengan berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah itu, Nabi Adam menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, sehingga para malaikat menyaksikan secara langsung kelebihan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Adam. Nah, dengan cara inilah Allah menampakkan kemuliaan Nabi Adam melalui kelemahan makhluk lain yang juga sama-sama mulia, yaitu malaikat, demi menunjukkan bahwa Nabi Adamlah hamba pilihan yang layak untuk dimuliakan. Contoh yang kedua, kisah Nabi Yusuf dan tafsiran mimpi yang termuat dalam Quran Surah Yusuf ayat 43-45. Contoh kedua terlihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat Raja Mesir mengalami mimpi yang membingungkan dan meminta penaklukannya. Para ahli dan penasihat kerajaan tidak mampu memberikan tafsir yang meyakinkan, hingga akhirnya Nabi Yusuf yang saat itu berada di penjara diminta untuk menakwilkannya. Dan dengan izin Allah, Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpi raja tersebut secara detail dan akurat. Dan tidak hanya itu, Nabi Yusuf juga memberikan solusi atas bencana yang akan datang. Dan dengan kecerdasan Nabi Yusuf, membuat sang raja terkesan dan mengangkat Nabi Yusuf ke posisi penting dalam pemerintahan. Dan dalam kisah ini, Allah menampakkan kelemahan orang-orang terpelajar yang ada di istana. Agar apa? Agar keutamaan Nabi Yusuf ini menjadi nyata dan diakui semua orang. Inilah bentuk nyata dari kaidah ke-58. Keistimewaan seorang nabi ditampakkan melalui ketidakmampuan orang lain yang sebelumnya dianggap mampu. Kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu kisah Nabi Musa dan penyihir yang tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 116-120.
Contoh ketiga terdapat dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi para penyihir Mesir dalam peristiwa besar di hadapan Firaun dan rakyatnya. Nah, para penyihir menunjukkan keahlian mereka dengan sulap yang sangat memukau, hingga tali dan tongkat mereka ini tampak bergerak seperti ular dan membuat orang-orang terpesona dan ketakutan. Nah, namun saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan dengan atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular sungguhan dan menelan semua ilusi mereka. Para penyihir yang sangat paham atas batas kemampuan sihir langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu bukanlah sihir biasa, melainkan sebuah mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka pun akhirnya sujud dan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam peristiwa ini Allah menampakkan kekurangan para ahli sihir agar apa? Agar keunggulan dan kemuliaan Nabi Musa terlihat jelas, dan ini menunjukkan bagaimana Allah membedakan hamba pilihannya melalui kejadian yang langsung disaksikan oleh masyarakat luas. Contoh yang keempat yaitu kisah Nabi Muhammad dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Nah, contoh keempat ini tampak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat-saat genting seperti ketika beliau dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur saat hijrah ke Madinah. Nah, dalam kondisi yang sangat terancam, ketika musuh sudah sangat dekat dan keselamatan tampaknya mustahil, Nabi Muhammad SAW dengan tenang berkata, "La tahzan innallaha ma'ana," yang artinya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu juga yang dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 25-26 yang menceritakan tentang perang Hunain, yaitu ketika kaum muslimin nyaris kalah karena jumlah musuh yang lebih besar. Disitulah Allah menurunkan ketenangan dan bala bantuan hingga akhirnya kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Nah, dalam momen-momen seperti inilah banyak orang kehilangan harapan atau ketakutan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menunjukkan keteguhan, keyakinan, dan ketenangan yang sangat luar biasa, dan melalui situasi tersebut Allah menampakkan keterbatasan manusia biasa dan keistimewaan Rasulnya, sehingga umat tahu bahwa beliau benar-benar hamba yang dipilih dan ditolong langsung oleh Allah. Dan ini mempertegas prinsip kaidah ke-58 dalam bentuk paling nyata, yaitu keagungan seorang nabi ditampakkan melalui kelemahan manusia di sekitarnya. Hikmah dari kaidah ke-58 ini yaitu menjadi pembuktian nyata bahwa para nabi memiliki kedudukan istimewa yang bukan hanya sekedar klaim tapi nyata dalam ujian hidup, dan mengajarkan manusia untuk membedakan siapa yang benar-benar layak diteladani, menghargai ketulusan bukan sekedar tampilan atau popularitas, dan membangun rasa cinta dan hormat kepada mereka yang Allah pilih. Jadi, kesimpulan dari kaidah ke-58 ini menunjukkan cara Allah menegaskan keistimewaan nabi dan walinya, dan Allah menampakkan kelemahan orang lain dengan tujuan agar kita tahu siapa yang layak dijadikan panutan dan agar memperkuat iman kita kepada para nabi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan quotes hari ini. Kamu tak perlu selalu membuktikan dirimu. Kadang Allah membuat orang lain menyadari siapa dirimu, justru saat semua orang yang dianggap hebat itu mulai gagal. Sekian dari saya, wa akhiran aqulu lakum il liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.